Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nuris Bakery akan mempresentasikan bisnis plan produk kami. Selanjutnya di sini ada tim dari Nuris Bakery. Yang pertama itu ada Hanifah Sayyidah Wafa sebagai CEO. Yang selanjutnya ada Zahra Amelia Putri sebagai COO dan ada Nisa Rumaida sebagai CMO. Selanjutnya ada board company. Nuris Bakery ini merupakan sebuah merek roti probiotik yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar tepung sorghum sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal. Nuris Bakery ini mempunyai tagline yaitu Good Bread, Good Health yang memiliki makna bahwa tujuan diciptakannya Nuris Bakery adalah untuk membantu meningkatkan kesehatan usus dan sistem pencernaan pelanggan dengan menyediakan roti probiotik yang sehat dan berkualitas tinggi. Untuk Nuris Bakery ini beralamat di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Untuk visionnya, Nuris Bakery ini memiliki visi yaitu menjadi toko roti yang terkemuka yang memproduksi dan menjual roti dengan bahan dasar ragi alami yang terbuat dari tepung sorghum berkualitas tinggi, sehat, dan ramah lingkungan. Untuk missionnya, kita memiliki 4 misi. Yang pertama itu menghasilkan produk roti yang sehat, lezat, dan berkualitas tinggi dengan bahan dasar ragi alami. Yang kedua itu menjaga kealamian dan kualitas ragi sebagai bahan baku. Yang ketiga itu membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok bahan baku untuk mendukung keberlanjutannya sumber daya alam dan komunitas lokal. Yang terakhir itu yaitu menyediakan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat kesehatan dari roti sourdough gluten free serta pentingnya pemilihan makanan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, latar belakang dari Nuris Bakery sendiri yaitu kebutuhan pasar yang semakin meningkat, serta semakin banyak orang yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap gluten, dan semakin banyak juga yang memilih untuk menghindari gluten dalam diet mereka. Selanjutnya, Nuris Bakery ini membantu menyelesaikan beberapa masalah terkait kesehatan dan kebutuhan diet orang-orang yang memiliki alergi terhadap gluten. Caranya yaitu dengan menciptakan sebuah roti dengan menggunakan bahan dasar ragi alami dan tepung sorghum. Selanjutnya, solusinya adalah kami menyediakan roti tawar dengan inovasi baru, yaitu roti tawar bebas gluten. Sebagai pengganti gluten, kami menggantinya dengan tepung sorghum yang dihasilkan dari biji sorghum berkualitas tinggi yang digiling untuk konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap gluten. Berikut ini merupakan desain packaging dari Nuris Bakery. Packaging tersebut terbuat dari paper bag dengan plastik mica di tengah kemasan dan model penutup menggunakan klip sehingga aman dari udara dan serangga. Selanjutnya ini ada MVT validation dari roti Nuris. Roti Nuris ini menggunakan bahan yang alami tanpa pengawet, pewarna, dan tanpa bahan kimia. Selain itu, roti Nuris ini memiliki kaya akan serat, vitamin, dan mineral penting. Serta roti Nuris ini terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi seperti tepung gandum utuh, biji-bijian, dan gandum sorghum. Selanjutnya ada competition analysis, di mana roti Nuris ini memiliki harga yang lebih murah, yaitu sebesar 25.000 daripada pesaing lainnya. Nuris Bakery ini juga dijual via WhatsApp dan Instagram sehingga memudahkan pelanggan untuk membeli produk Nuris. Dan roti kami juga memiliki kualitas dan rasa yang lebih baik. Berikut merupakan BMC dari Nuris Bakery sendiri. Key partners-nya yaitu supplier bahan baku, supplier kemasan, tenaga pemasaran, dan jasa pengiriman online. Selanjutnya, key activities-nya itu bermitra dengan toko dan rumah sakit, produksi, mengadakan seminar, pelatihan membuat roti, menciptakan konten edukasi yang bermanfaat, dan distribusi. Selanjutnya, yang ketiga, key research. Ini ada intelektual, modal, alat produksi, biaya produksi, rumah produksi, dan karyawan. Selanjutnya, value proposition-nya itu
Nuris Bakery merupakan roti probiotik yang terbuat dari tepung sorghum sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki intoleransi atau alergi terhadap gluten. Customer relationship-nya itu promosi, diskon, customer care, memberikan roti gratis bagi konsumen yang sedang berulang tahun. Selanjutnya, channels-nya itu sosial media marketing, mood-to-mood, e-commerce, dan website. Lalu, customer segmennya ini demografi, jadi Nuris Bakery ini untuk semua umur, sedangkan psikografinya yaitu orang yang memiliki intoleransi atau alergi gluten dan orang yang sedang menjalani diet sehat. Selanjutnya, cost strukturnya itu biaya permulaan dari si Nuris Bakery sendiri yaitu Rp26.650.000, lalu biaya tetapnya itu sebesar Rp8 juta dan biaya variabelnya sebesar Rp58.183. Yang terakhir, revenue streams-nya. Revenue streams-nya ini Nuris Bakery melakukan penjualan secara langsung melalui sosmed dan e-commerce. Selanjutnya membuat pelatihan membuat roti, mengadakan seminar berbayar yang menghadirkan ahli gizi, lalu membuat channel YouTube yang berisi konten-konten dari Nuris Bakery seperti cara membuat roti, cara melakukan diet sehat, seperti itu, lalu menjual adonan roti yang siap pakai yang bisa diberi topping sesuai selera konsumen. Yang terakhir menjual ragi alaminya aja. Selanjutnya di sini ada sales funnel. Untuk target marketnya yaitu usia 25-50 tahun dengan fokus pada konsumen yang memiliki alergi. Dengan target pasar selama 1 tahun sebanyak 15.600. Untuk listnya, Nuris ini dapat menjangkau sekitar 14.000 pelanggan. Untuk prospeknya, dalam 1 tahun, Nuris menargetkan sekitar 10.000 pelanggan untuk memberikan masukan. Yang terakhir yaitu untuk customer, untuk Nuris ini akan menargetkan 500 hingga 1.000 pelanggan. Selanjutnya ada go-to-market strategi. Untuk segmentation-nya, Nuris Bakery ini yaitu jumlah penduduk yang mengalami intoleransi gluten sebanyak 1% dari 273,52 juta penduduk Indonesia. Untuk targetingnya yaitu banyaknya penderita intoleransi gluten di Tangsel dan sekitarnya. Untuk positioningnya itu Nuris Bakery merupakan roti probiotik yang menggunakan tepung sorghum dan ragi alami sebagai bahan dasarnya sehingga dapat digunakan oleh penderita intoleransi gluten. Untuk penjualannya ini kami menggunakan pre-order. Untuk marketingnya yaitu menggunakan sosial media dan e-commerce. Untuk membangun sebuah bisnis Nuris Bakery, di sini kami memerlukan dana sebesar Rp216.641.500, di mana dana tersebut bersumber dari 70% modal sendiri dan 30% dari dana investasi. Modal sendiri ini berasal dari anggota tim kami yang terdiri dari Hanifa, Az-Zahra, dan Anissa. Sedangkan dana investasi ini bersumber dari membangun kemitraan dengan pihak atau perusahaan lain yang dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak. Biaya investasi yang diperlukan untuk membangun sebuah bisnis Nuris Bakery yaitu sebesar Rp216.641.500 untuk membeli peralatan produksi dan toko serta untuk biaya modal kerja awal. Untuk biaya penyusutan di sini kami harus mengeluarkan biaya sebesar Rp30.738.000 untuk biaya penyusutan peralatan produksi dan toko serta biaya penyusutan untuk biaya modal kerja awal. Selanjutnya di sini ada biaya operasional. Untuk biaya operasional tidak tetap dari Nuris Bakery yaitu sebesar Rp10.780.000 per bulan, sedangkan biaya operasional tetap yang harus kami bayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp7.561.500.
Berikut ini merupakan total biaya yang harus kami keluarkan setiap bulannya untuk membayar biaya penyusutan, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Berikut ini merupakan harga pokok produksi dari Nuris Bakery. HPP per unitnya yaitu sebesar Rp19.507 dengan harga jual yang ditetapkan yaitu sebesar Rp25.000. Karena di sini kami ingin mengambil keuntungan sebesar 28%, di mana keuntungan tersebut diberikan kepada anggota dan modal. Nuris Bakery mampu menjual roti probiotiknya sebanyak 90 sampai dengan 100 pieces per harinya. Dan berikut ini merupakan perkiraan pendapatan dari bisnis Nuris Bakery untuk 3 tahun ke depan. Dan diperkirakan pendapatan tersebut akan naik sebesar 5% setiap tahunnya. Berikut ini merupakan laporan laba rugi dari bisnis Nuris Bakery untuk 3 tahun ke depan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa untuk 3 tahun ke depan, Nuris Bakery akan terus mengalami keuntungan. Selanjutnya di sini ada cash flow atau arus kas dari bisnis Nuris Bakery, di mana untuk 3 tahun ke depan total aliran kas dari Nuris Bakery ini masih positif. Artinya Nuris Bakery terus mengalami keuntungan atau laba untuk 3 tahun ke depan. Di sini kami telah melakukan riset melalui analisis kelayakan bisnis dengan melakukan uji NPV, PP, PI, IRR, dan ARR. Untuk uji NPV ini, Nuris Bakery dikatakan layak untuk dijalankan karena memiliki nilai NPV yang positif. Berikut ini merupakan uji PP atau payback period. Suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan jika besaran payback period lebih kecil dari perkiraan per tahunnya. Jadi kan tadi Nuris Bakery perkiraan per tahunnya itu 3 tahun. Dan di sini payback periodnya 1 tahun 4 bulan, lebih kecil dari 3 tahun. Jadi Nuris Bakery ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya di sini ada profitability index. Suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan jika memiliki profitability index lebih dari 1. Di sini Nuris Bakery mendapatkan PP sebesar 2,3. Lebih besar daripada 1, artinya layak untuk dijalankan. Selanjutnya di sini ada uji IRR atau internal rate of return. Suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan jika memiliki nilai IRR lebih besar dari RR. Dapat dilihat bahwa nilai RR untuk bisnis Nuris Bakery yaitu sebesar 35% dan IRR-nya yaitu sebesar 82%. Artinya, bisnis Nuris Bakery ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai IRR lebih besar daripada RR. Kemudian selanjutnya di sini ada ARR atau average rate of return. Suatu bisnis dapat dikatakan layak untuk dijalankan jika memiliki nilai ARR lebih besar dari 100%. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh bisnis Nuris Bakery, ARR yang diperoleh yaitu sebesar 151%. Artinya, bisnis Nuris Bakery ini layak untuk dijalankan. Berikut ini merupakan break-even point atau BEP. BEP ini merupakan suatu keadaan perusahaan di mana perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Nuris Bakery tidak akan mengalami kerugian tetapi tidak mendapatkan keuntungan jika jumlah produk yang terjualnya sebanyak 2.428 dan jika memperoleh pendapatan sebesar Rp60.703.640, sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis Nuris Bakery ini layak untuk dijalankan karena memperoleh hasil analisis yang sesuai dengan kriteria penilaian analisis kelayakan bisnis. Berikut ini merupakan video singkat proses pembuatan infus water sebagai bahan untuk membuat ragi alami.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.